memberikan atau menyampaikan materi kuliahku di hari itu karena kemarin ada kegiatan seharian kebetulan di Gunung Kidul, jadi apa pulangnya juga sudah sore ya, hampir malam, sehingga eh, kemarin itu kita cancel gitu ya, kita tiadakan, terus kemudian hari ini untuk kuliah penggantinya gitu. Em, Baik, mungkin kira-kira 1 jam begitu ya untuk kuliah kita hari ini. Nanti silahkan dicatat untuk kuliah hari ini, uh, untuk pengganti kuliah minggu lalu ya, kuliah yang kemarin gitu ya. Nanti bisa ditambahkan di ini presensinya gitu ya. Nanti ketika kuliah offline lagi gitu, nanti bisa ditambahkan di presensinya. Baik, saya akan menyampaikan materi pengendalian mutu, topiknya tentang sistem keamanan pangan di industri ya. Jadi ini mungkin ada kaitannya dengan pertemuan kita sebelumnya terkait dengan standarisasi begitu ya, dengan tujuan untuk menghasilkan produk pangan dari proses industri, dari proses pengolahan pangan yang terjadi di perusahaan atau di industri, untuk menghasilkan produk dengan spesifikasi yang seragam, artinya yang sama, konsisten, secara terus-menerus begitu. Kemudian juga terkait dengan aspek kualitas dan juga keamanan pangannya begitu ya. Nah, kemudian mungkin di awal saya ingin menyampaikan untuk merefresh kembali terkait dengan mengapa sistem ini ya, keamanan sistem keamanan pangan gitu ya, food safety di industri pangan itu menjadi penting sekali. Itu karena ada kaitannya dengan bagaimana kita menjamin makanan yang dikonsumsi itu aman, tidak mengandung bahan berbahaya, dan telah melalui proses pengolahan yang diperhatikan standar higienitasnya. Dan juga terkait dari sisi sanitasinya yang juga terpenuhi dengan baik gitu ya. Sehingga kalau aspek ini kita penuhi dengan baik, maka kita bisa menghasilkan produk yang kualitasnya itu terjamin, kemudian juga dari segi aspek keamanannya itu juga akan sesuai begitu ya. Kemudian mencegah kejadian alergi begitu kalau memang produk yang kita hasilkan itu memang apa diusahakan untuk tidak mengandung bahan alergen begitu, karena ditujukan untuk konsumen khusus begitu ya. Atau kita bisa memberikan informasi terkait dengan apa saja potensi atau bahaya alergen yang ada begitu dari produk yang kita miliki, kemudian juga mencegah terjadinya kontaminasi silang karena uh, adanya ini kontaminasi dengan bahan alergen. Kemudian makanan yang aman berarti tidak hanya bebas dari kontaminan, kita juga perlu perhatikan nilai gizinya, sehingga kondisi operasionalnya itu memang harus memenuhi seperti kondisi operasional yang ditetapkan begitu ya, yang dibersyaratkan oleh perusahaan. Karena memang hal ini bertujuan tidak hanya untuk menghasilkan proses yang memang efektif, yang sesuai untuk menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi, tetapi juga lebih luasnya itu untuk mempertahankan nilai gizi atau komponen gizinya begitu. Jadi uh, seperti contoh ketika proses pemanasan, pasteurisasi atau sterilisasi itu kondisi operasi atau kondisi prosesnya begitu ya. Terkait parameter suhu, lama waktu itu perlu diperhatikan. Dengan kita mengimplementasikan sistem keamanan pangan yang baik begitu ya. Jadi kita mengimplementasikan sistem keamanan pangan itu dengan cara kita menjalankan
Porsinya banyak. Nah, sehingga operasional usahanya ini dengan tujuan itu untuk tadi menghasilkan pangan yang aman sehingga dari sisi aspek gizinya itu juga bisa kita pertahankan terkait dengan stabilitas, kemudian juga ada aspek apa uh, komponen gizinya supaya tetap terjaga begitu ya, tidak mengalami degradasi atau misalnya apa kerusakan. Kemudian terkait dengan proses penyimpanan dan pengolahan yang tepat, ini dapat membantu mempertahankan tadi ya komponen gizi, terutama ini komponen mikro yang sifatnya dia sangat labil gitu terhadap perubahan suhu, kemudian pH dan lain sebagainya. Dan menjaga reputasi perusahaan dan mencegah kerugian ekonomi ini yang diakibatkan oleh penarikan produk atau produk recall. Produk recall ini jadi karena ada ketidaksesuaian atau non-conformity, kita sudah sebut sebagai non-conformity ya, atau ketidaksesuaian dari proses yang dijalankan. Sebagai contoh, misalnya proses thermal untuk sterilisasi itu tidak sesuai gitu. Dia di bawah dari suhu yang bersyaratkan sehingga ada kemungkinan di situ masih ada bakteri atau mikrobia target yang masih hidup sehingga ini bisa menjadi ancaman kesehatan bagi konsumen. Kemudian juga jika ada kontaminasi dari senyawa-senyawa berbahaya atau senyawa alergen, kemudian juga terkait dengan apa kualitas mikrobiologi misalnya apa memang adanya ini apa proses yang tidak sesuai misalnya pengemasannya tidak sesuai atau tidak tepat gitu ya ada kendala atau masalah pada tahapan tersebut sehingga menyebabkan produk itu menjadi berbahaya untuk dikonsumsi oleh konsumen. Dan terakhir adalah menghindari masalah hukum yang diuntungkan konsumen gitu ya. Jika kita mendapatkan produk yang tidak aman itu bisa menjadi apa permasalahan begitu yang kalau dalam skala besar dan juga tingkat fatality atau fatal atau apa tingkat istilahnya masalahnya besar itu bisa menjadi masalah apa bisa merambah gitu ya ke ranah hukum begitu. Nah, kemudian ini ya apa perannya itu dari food safety di sini konsumen akan memilih produk dan perusahaan yang memiliki reputasi yang baik begitu dalam keamanan pangan. Sehingga kalau perusahaan itu dia sudah memiliki sertifikasi ACCP misalnya, kemudian juga punya sertifikasi ISO 22000 atau di produk itu dia sudah memiliki SNI begitu ya, sehingga ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau industri tersebut. Nah, memang pada beberapa kasus begitu ya, pada beberapa kondisi memang perusahaan itu wajib untuk mematuhi regulasi yang berlaku baik itu di level nasional atau internasional. Misalnya untuk beberapa produk-produk tertentu itu dia harus memiliki ini ya apa harus memenuhi sertifikasi SNI-nya begitu ya, atau memenuhi standar nasional Indonesia. Kemudian kalau kita mengekspansi usaha ke luar negeri itu juga harus align atau harus memenuhi terkait dengan aspek regulasi di luar negeri gitu ya atau di negara tujuan kita. Kalau di Amerika kita harus memenuhi regulasi berdasarkan FDA ya, Food and Drug Association. Kemudian kalau di Eropa itu ada EFSA gitu. Sehingga ketidakpatuhan ini bisa menyebabkan adanya larangan izin edar atau bahkan denda dan juga pencabutan dari izin produksi. Jadi pada level yang lebih parah begitu ya, itu bisa menghentikan operasional dari suatu perusahaan atau industri. Nah, sehingga terkait dengan keamanan pangan begitu uh, itu menjadi suatu ini ya keunggulan yang menjadi um, nilai begitu ya supaya kita itu uh,
memiliki apa istilahnya uh, potensi yang baik untuk diterima oleh masyarakat gitu ya, terutama dengan adanya kompetisi yang ketat dalam menghasilkan berbagai jenis produk-produk pangan gitu ya, sehingga kita punya keunggulan yang kompetitif gitu, terutama dalam perdagangan bebas. Nah, kemudian terkait dengan prinsip dari food safety yang diterapkan dalam perusahaan begitu, jadi ada aspek-aspek penting begitu dalam food safety. Itu yang pertama adalah terkait bagaimana kita mencegah atau upaya preventif gitu ya. Dalam mencegah terjadinya eh, ini apa kasus akibat dari pangan yang tidak aman gitu. Karena upaya untuk mencegah itu akan lebih baik dibandingkan kita memperbaiki atau istilahnya untuk mengembalikan eh, sesuatu dari kondisi yang bermasalah menjadi kondisi yang baik atau normal. Jadi upaya preventif itu lebih baik dibandingkan upaya perbaikan atau upaya kuratif. Kemudian identifikasi dan kontrol atau pengaturan dari potensi bahaya. Pada kuliah sebelumnya, kalian sudah belajar terkait dengan potensi bahaya atau hazard, baik itu dari aspek biologi, kimia, fisika, begitu ya. Nah, ini dengan adanya penerapan food safety, itu kita bisa mengidentifikasi, begitu ya. Kita bisa melakukan pengaturan juga atau kontrol terhadap potensi masuknya potensi bahaya terhadap pangan yang kita olah, atau bahan pangan yang kita olah dalam proses produksi. Kita bisa mengetahui potensi bahaya, kemudian juga implikasinya atau efeknya, dan kemudian kita bisa apa merumuskan proses ataupun tahapan kegiatan yang diperlukan dalam kegiatan produksi yang bertujuan untuk mencegah masuknya potensi bahaya ini begitu. Misalnya kita perlu mendesain layout ya. Layout itu yang baik, yang sesuai supaya tidak terjadi kontaminasi silang. Kontaminasi silang itu tujuan untuk mencegah potensi bahaya dari aspek biologis gitu. Kemudian yang kedua, misalnya dengan mendesain alat yang proses loading atau pemasukan bahan dan unloadingnya itu yang mudah untuk mencegah terjadinya kontaminasi kontaminasi dari biologis karena ada bagian atau sisi yang sulit untuk dibersihkan atau bagian yang dia sulit untuk dikeluarkan begitu ya. Apa adanya sudut mati atau bagian yang sulit dijangkau begitu, ini bisa menjadi sumber dari berkembang biaknya atau tumbuhnya atau replikasi mikrobia, dan ketika tidak dilakukan pembersihan yang baik maka itu menjadi sumber potensi bahaya. Kemudian juga terkait dengan penyimpanan bahan kimia yang kita gunakan untuk sanitasi. Jadi sanitasi itu bisa dilakukan secara cleaning out place. Jadi kita kalau cleaning out place itu kita sebut sebagai COP. COP ya. COP itu cleaning out place itu artinya kita membersihkan alat begitu pada kondisi terbuka. Artinya kita bisa menjangkau setiap sudut alat begitu karena memang dia terekspos. Kita bisa membuka alat begitu ya. Kemudian kita bersihkan pada bagian alat-alat tersebut begitu. Nah, ada juga namanya CIP, cleaning in place. Jadi seperti terminologinya in place artinya kita membersihkan dari dalam begitu ya. Kita nggak bisa membersihkan atau dengan cara kita membuka alat tersebut. Contohnya adalah ketika kita mau membersihkan alat namanya heat exchanger atau HE ya. Heat exchanger itu kan berupa sistem
saluran pipa, ya, saluran pipa, kemudian juga ada tabung begitu yang digunakan untuk menaikkan suhu. Jadi tabung itu nanti dia ada aliran steam atau uapnya, sehingga itu tidak bisa kita bongkar. Ya. Sehingga pembersihannya harus dari dalam, artinya kita mengalirkan larutan atau cairan sanitasi, kemudian melalui proses tambahan, itu misalnya dengan mengalirkan pada kecepatan air tertentu, kemudian juga penggunaan basa, kemudian juga penggunaan air panas dan sebagainya. Nah, ini tujuannya untuk membersihkan dari alat-alat tersebut ya dengan melalui pembersihan cleaning place. Nah, untuk mencegah potensi bahaya dari kimiawi, kita perlu pastikan bahwa pembersihannya itu memang uh, tuntas gitu ya. Pembersihannya dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedurnya. Kalau memang harus dilakukan pembilasan menggunakan air panas banyak 2 kali, maka itu perlu dilakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Kemudian juga kita perlu memastikan bahwa penggunaan bahan kimia, cairan pembersih, sanitasi itu ditempatkan pada tempat yang sesuai gitu ya, agar tidak mengkontaminasi atau mungkin disalahgunakan untuk ditambahkan pada proses produksi. Kemudian traceability dan transparansi artinya adalah kemampuan untuk kita bisa menelusuri atau men-tracing kalau terjadi suatu masalah misalnya ya. Pada suatu batch tertentu produk susu itu mengalami kebocoran gembung ya. Kemudian terjadi penggumpalan pada apa adanya gumpalan, kemudian juga bau tengik begitu. Ini menunjukkan bahwa terjadinya kerusakan pada. Nah, eh, kita bisa menelusuri begitu ya. Ini kerusakannya terjadi karena apa? Itu melalui proses penelusuran atau tracking. Jadi pertama kita identifikasi dulu pada batch number berapa begitu ya, atau pada kode produksi berapa. Kemudian nanti kita akan lihat pada catatan atau record gitu terkait dengan kondisi prosesnya, terkait dengan parameter yang digunakan untuk proses produksi tadi. Misalnya kalau pada tahapan sterilisasi itu misalnya pakai heat exchanger tadi ya, itu berapa suhunya, berapa flow rate atau laju alirnya, berapa waktu holding time-nya atau waktu produk itu dia dari inlet sampai ke outlet seperti itu. Itu kita bisa lacak. Lalu siapa saja operatornya, kapan dilakukan monitoring dan sebagainya, itu kita bisa lacak. Jika ada dokumentasi yang lengkap. Kemudian juga terkait dengan transparansi, artinya bahwa semua dokumen bisa kita akses, begitu ya, akses dan objektif begitu ya. Kemudian continuous monitoring dan improvement. Jadi ini tujuannya untuk kita bisa memonitor untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan prosedur yang kita tetapkan, kemudian juga tidak adanya masalah begitu ya, adanya ketercapaian proses yang baik. Jadi proses capability-nya itu tercapai dengan baik dan juga terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan perbaikan atau improvement. Misalnya kondisi existing sekarang untuk tahapan misalnya sortasi. Sortasi, misalnya buah apel nih, kita mau membuat jus apel begitu ya. Kemudian pada tahapan sortasi itu ternyata mungkin waktu untuk sortasi atau mungkin kapasitasnya itu masih mungkin tidak optimal begitu. Jadi kita bisa lakukan proses trial error gitu untuk melakukan improvement atau perbaikan untuk menghasilkan misalnya kapasitasnya lebih besar, kemudian juga waktu sortasinya bisa lebih pendek begitu ya. Kemudian responsibility dari atau tanggung jawab dari semua nih ya pegawai begitu, mereka yang sebagai front line dalam proses produksi gitu ya. Ini juga perlu kita perhatikan gitu bahwa
eh, terkait dengan pelatihan atau training dari employee itu perlu dilakukan begitu ya. Dan kita perlu memastikan bahwa setiap pegawai begitu ya, karyawan itu mengetahui apa eh, tanggung jawabnya begitu, kemudian mengetahui atau menguasai begitu dari tugas yang diberikan. Kemudian untuk bisa mendapatkan atau kita bisa mencapai food safety atau keamanan pangan di industri, maka kita perlu mengimplementasikan instrumen yang digunakan untuk membantu kita untuk memastikan food safety. Contohnya kita dengan mengimplementasikan GMP atau Good Manufacturing Practice. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya ya CPPOB, jadi cara pengolahan pangan eh, olahan yang baik. Nah, di tiap instrumen ini jadi ada GMP, kemudian juga implementing atau mengimplementasikan sanitation standard operating atau prosedur operasi standar untuk sanitasi. Kemudian ACCP, kemudian juga kita perlu adanya pelatihan dari employee atau karyawan dan juga terkait dengan aspek hygiene dari karyawan. Dan implementasi dari penyimpanan, kemudian packaging, dan transportasi. Jadi tidak hanya pada level proses produksi saja, tapi untuk kegiatan distribusi itu juga perlu diperhatikan. Karena hal itu akan juga mempengaruhi bagaimana produk itu bisa sampai ke tangan konsumen dalam kualitas dan juga bentuk yang baik begitu ya, seperti yang dihasilkan di perusahaan. Kemudian good management dari facility design ya, jadi dari utilitas facility dan juga pemeliharaannya. Jadi terkait dengan misalnya gedung, kemudian juga fasilitas untuk sanitasi tadi misalnya cleaning out place dan juga cleaning in place-nya begitu ya. Kemudian juga dari aspek equipment peralatannya seperti itu. Kemudian untuk proses warehousing, pergudangan gitu ya. Itu juga harus diperhatikan begitu. Kemudian juga penyimpanan bahan baku ya dari segi storage untuk bahan baku itu kan juga perlu fasilitas yang baik begitu yang memadai. Kalau memang diperlukan ini ya apa pengaturan suhu, kelembaban, nah itu maka itu perlu ditambahkan begitu ya. Contoh misalnya produk bahan baku ini dia sangat rentan untuk mengalami peningkatan kadar air karena dia mudah untuk menyerap air atau sifatnya sangat hidrofobis. Nah, sehingga kita perlu mengatur kondisi RH misalnya, RH dari ruang penyimpanan bahan baku. Atau kita perlu mendesain tempat penyimpanan yang sesuai begitu ya untuk mencegah terjadinya pertumbuhan mikrobia ataupun kerusakan lainnya begitu ya. Misalnya kalau kita lihat uh, di industri apa tepung terigu begitu ya, itu kan jadi industri tepung terigu itu pabriknya dia akan selalu dekat dengan sumber bahan baku. Nah, kita sumber bahan bakunya ini kan kalau ke apa terigu itu gedung itu kan masih impor sehingga biasanya uh, perusahaan tepung terigu itu akan berada dekat dengan pelabuhan karena kan transportasinya dengan menggunakan distribusinya dengan apa menggunakan kapal begitu ya. Nah, sebelum diolah itu dia akan masuk ke tempat penampungan atau namanya silo. Silo itu tempat penampungan silo. Nah, ini kita perlu perhatikan desain dari silonya supaya dia mencegah gandum ini rusak dari aspek misalkan biologis. Kemudian untuk regulasi dan sertifikasi untuk food safety yang bisa diimplementasikan di perusahaan itu bisa dalam level international standard itu kita bisa menggunakan ISO 22000 food safety uh, food safety
certification, saya lupa, nanti bisa saya cek lagi. Ini juga bisa, kemudian juga HACCP ya, ini dalam level internasional. Kemudian kalau dalam nasional begitu ya. Kalau baik, saya lanjutkan. Kalau dalam konteksnya nasional, itu kemudian di tiap level negara itu dia punya regulasi masing-masing, gitu ya. Jadi di US, Indonesia, di Eropa begitu. Ini dia juga akan mengacu kepada local food safety law yang berlaku gitu di negara tersebut. Kemudian ada juga certification body, artinya ini adalah institusi atau organisasi yang dia di apa yang memiliki wewenang untuk melakukan sertifikasi. Jadi melakukan pemeriksaan sehingga nanti dia bisa misalnya mendapatkan sertifikat untuk internasional standar untuk food safety, misalnya untuk ISO, untuk FSSC dan sebagainya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya terkait dengan apa sistem uh, manajemen untuk food safety di industri. Yang pertama terkait dengan GMP atau Good Manufacturing Practice atau bahasa Indonesia GPPUB. Nah, ini ruang lingkupnya itu sebenarnya ada 17 ya. Ada 17 kalau nggak salah. Nah, itu meliputi begitu ya. Ini nggak semua sebenarnya. Beberapa yang memang kritikal itu dari segi facility dan equipment hygiene. Jadi facility itu nanti akan dibedakan lagi dari gedung, tanah, dan sebagainya begitu. Tapi secara general kita bisa kita gabung yaitu dalam scope atau ruang lingkup facility dan juga equipment untuk hygiene. Kemudian juga personel hygiene dan training. Jadi pelatihan personel itu perlu dilakukan juga dan itu merupakan bagian dari ruang lingkup GMP. Kemudian kontrol untuk raw material dan juga produknya ini nanti kaitannya dengan manajemen untuk housing atau storage ya, penyimpanan. Kemudian prosedur untuk melakukan sanitasi, sebagai prosedur operasional standar untuk sanitasi. Kemudian juga pest control atau manajemen untuk mencegah adanya pest gitu ya, hama yang bisa mengganggu proses dan bahkan bisa membahayakan dari segi aspek keamanan pangan tersebut. Kemudian dari segi waste management atau untuk pengolahan limbahnya, dan terakhir terkait dengan dokumentasi dan perekaman itu juga menjadi hal yang kritikal atau penting dalam ruang lingkup dari good manufacturing practice. Kalau lebih detailnya itu ada 17 atau berapa ya, itu nanti bisa kalian cek ya, itu nanti untuk terkait dengan GMP. Kemudian ini ya tadi ini hampir sama ya. Jadi ada aspek dari pekerja, karyawan, manajemen, fasilitas fisik dan lingkungan sekitar, peralatan dan bahan, pengolahan dan penanganan produk serta pengemasan, kemudian penyimpanan, transportasi, distribusi, dan kimia, pestisida, bahan racun, dan administrasi, manajemen, pemeliharaan, operasi termasuk dalam dokumentasinya juga. Nah, kemudian dari segi karyawan itu memegang peran penting juga karena akan bersinggungan langsung dengan tahapan produksi atau proses produksi. Sehingga perlu diperhatikan terkait dengan hygiene dan juga kesesuaian dari uh, ini ya apa perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung atau menunjang proses produksi. Misalnya kalau dia dalam tahapan uh, mengolah produk yang sifatnya uh, sangat mudah untuk mengalami kontaminasi akibat
exposure atau dia terpapar dengan kondisi udara itu sehingga memerlukan alat pelindung atau misalnya dia bahannya itu kaya akan kandungan nutrien seperti susu begitu ya. Nah, itu perlu apa mungkin kostum atau mungkin perlengkapan pendukung penunjang oleh karyawan untuk nanti melakukan pengolahan atau melakukan proses produksi begitu ya. Misalnya dengan menggunakan pelindung rambut, kemudian masker, bahkan mungkin ada safety shoes atau alat kaki khusus gitu ya. Ini tujuannya juga untuk melindungi si karyawan juga gitu ya, atau yang bekerja. Ini akan tergantung pada bahan yang diolah, ya. Tergantung pada produk yang dihasilkan gitu ya. Jadi tingkat risikonya akan beda-beda. Desain facility atau fasilitas perusahaan yang ngolah susu bubuk itu akan berbeda dengan perusahaan yang ngolah misalnya snack produk, misalnya produk-produk ciki ya, produk-produk ciki gitu. Jadi dari segi risknya atau risikonya aja udah beda begitu ya. Susu itu high risk, snack itu tadi yang extruded itu dia sifatnya low risk. Atau mungkin perusahaan teh kopi gitu ya, itu juga sama, itu juga low risk. Ya, perlengkapan untuk personel karyawan juga akan mengikuti gitu terkait dengan risiko dari produk yang dihasilkan ya. Nanti bisa kalian elaborate itu jadi atau kalian detailkan nanti dengan baca atau melihat dari sumber lain terkait dengan uh, hygiene dari personel khususnya dalam konteks penerapan dari GMP atau JPPOB ya. Kemudian HACCP. Nah, CCP itu sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Kalian sudah tahu apa itu seven prinsipalnya atau 7 prinsip dasar dari HACCP. Ini mulai dari potensi bahayanya sampai dengan kita melakukan perekaman dan juga dokumentasi. Ya, nanti bisa dibaca-baca lagi materi sebelumnya. Nah, kemudian untuk implementasi dari HACCP di food industry ini itu ada tahapannya begitu ya. Kita perlu melakukan persiapan gitu. Kemudian juga pengumpulan dokumen, data, bahkan kita perlu membuat misalnya daftar alir dan lain sebagainya untuk yang mendukung kita mengimplementasikan HACCP. Karena tadi kita lihat ada 7 prinsip dasar HACCP. Nah, ini yang perlu kita apa buat atau kita persiapkan begitu ya dokumennya. Mulai dari pembentukan timnya, kemudian dari deskripsi produknya, dan juga diagram alir dari produk tersebut begitu ya. Jadi kita detailkan proses produksi produk tersebut dari mulai bahan baku, kemudian sampai dengan produk itu jadi. Mungkin di kuliah sebelumnya, makanya ketika kalian presentasi, saya minta untuk membuat diagram alir proses produksi itu yang detail. Jadi yang detail itu maksudnya adalah bahan yang masuk apa, prosesnya apa, kondisi prosesnya apa, kemudian juga bahan keluar atau produk antara atau produk yang keluar itu apa, itu harus jelas. Karena ada kaitannya dengan apa? Kita menentukan critical control point atau titik kendali kritisnya. Kemudian juga kita menentukan terkait dengan batasan kritis. Suhunya, misalnya lama waktunya, pH, tingkat kadar air, dan lain sebagainya. Makanya waktu kalian presentasi saya minta untuk detail sama saya minta untuk melengkapi karena ketika kalian nanti misalnya bekerja menjadi di QC misalnya atau di QA gitu kemudian uh, perusahaan ingin menerapkan HACCP begitu. Nah, kalian harus mempersiapkan dokumen-dokumen gitu ya seperti itu termasuk dengan flow diagram atau diagram alih produksi itu yang lengkap detail yang mencerminkan kegiatan aktual yang dilakukan di industri tersebut.
Tidak hanya itu, kalian juga perlu mendeskripsikan terkait dengan deskripsi produknya, spesifikasi produknya. Itu secara jelas begitu ya. Terkait dengan misalnya secara fisik produknya itu seperti apa, secara organoleptik atau sensoris dia seperti apa. Kemudian dari segi kimia, komposisi kimianya dia seperti apa. Nah, dengan batasan kualitas mikrobiologinya seperti apa. Kemudian yang ketiga terkait dengan identifikasi potensi bahaya dan juga bagaimana uh, upaya dilakukan untuk mengontrol atau menjaga supaya potensi bahaya ini tidak bisa menjadi bahaya begitu ya. Kita mencegah masuknya potensi bahaya ini. Gitu. Kemudian juga terkait dengan training, pelatihan, dan juga proses auditing atau kita mengaudit internal begitu ya. Uh, Terkait dengan sistem yang dijalankan, kemudian proses produksi yang dijalankan, kemudian juga bisa audit itu pada level manajemen kita juga. Jadi persiapan untuk mengimplementasikan HACCP pada food industry itu perlu kita lakukan dari information sampai dengan kita lakukan pelatihan dan juga proses audit. Oke, kemudian ISO 22000 ya, ini terkait dengan standar internasional yang dikhususkan untuk food safety management system, jadi sistem manajemen keamanan pangan ya. Di mana ISO ini dia berisi standar atau klausul yang membantu kita untuk menerapkan proses itu yang aman gitu ya. Jadi proses produksi yang kita lakukan itu dia akan aman pada untuk menghasilkan produk yang aman. Jadi ensuring untuk memastikan pangan itu aman pada setiap tahapan dari rantai prosesnya, mulai dari farm sampai ke akan ke meja makan begitu. Nah, kemudian dalam ISO 22000 ini memerlukan prasyarat ya, prasyarat. Jadi kita bisa mengimplementasikan ISO 22000 itu, kita bisa mengajukan sertifikasi untuk ISO 22000 itu ketika kita itu sudah melaksanakan terkait dengan GMP. Kemudian juga kita apa eh, melakukan ya, eh, menerapkan sistem manajemen mutu pada level manajemen ya. Manajemen atau kita melakukan ISO 9001 dan juga prinsip-prinsip dari HACCP. Kemudian ini bisa sifatnya applicable gitu ya pada organisasi di pada mata rantai produksi itu nggak cuma di industri saja, tadi kan from farm to fork begitu ya, bisa di distribusinya, kemudian bisa di farm, di kebunnya seperti itu. Nah ini key komponennya ya dari ISO 22000 ada yang communication, system management, kemudian kalau terkait dengan communication itu berarti komunikasi yang dilakukan gitu ya dari pihak manajemen, kemudian juga pihak internal eksternal, kemudian juga informasi terkait dengan food safety hazard atau potensi bahaya dan bagaimana upaya untuk mengontrol. Kemudian sistem manajemen ini dia pada level manajemen di mana harusnya ISO 22000 itu dia uh, bersesuaian atau align pada standar-standar pada sistem manajemen mutu suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian terkait dengan prerequisite program, artinya ISO 22000 itu baru bisa diterapkan jika organisasi atau perusahaan industri itu menerapkan PRP, prerequisite program. Ini sama seperti GMP sebenarnya. Gitu. Jadi GMP itu bagian dari prerequisite program. Dia bagian dari prerequisite program.
isinya terkait dengan sanitasi, facility, kemudian employee, training, dan sebagainya. Yang akan saya sampaikan setelah slide ini ya. Gitu. Jadi satu industri itu bisa mengajukan sertifikasi ISO 22000 jika dia memenuhi prerequisite program. Kemudian HACCP Principle, jadi dia juga menerapkan prinsip-prinsip HACCP dan juga adanya continual improvement. Ini kita bisa lihat dari adanya internal audit, kemudian juga perbaikan, begitu upaya improvement, kemudian juga upaya koreksi dan tindakan untuk pencegahan terjadinya non-conformity atau terjadinya ketidaksesuaian. Nah, kalau kita lihat dokumen ISO 22000 itu dia ada 8 klausul, mulai dari scope, mulai dari luang lingkup, kemudian referensi normatif. Ini sama halnya kayak SNI ya, kita punya referensi normatifnya begitu, dia referensi dari mana begitu ya. Kemudian sampai terminologi dan definisi, karena kita perlu mengetahui, kita perlu menyamakan persepsi itu terkait dengan penggunaan terminologi atau definisi. Kemudian terkait dengan food safety management sistemnya, mulai dari general requirement atau persyaratan umumnya. Kemudian dokumen yang diperlukan apa. Kemudian dari segi tanggung jawab manajemen, itu komitmennya, kebijakan atau policy, kemudian juga tanggung jawab, kewenangan, bagaimana cara komunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada manajemen untuk sumber daya, baik itu human, kemudian juga work environment-nya. Kemudian ada planning realization, ini seperti saya sampaikan bahwa PRP itu perlu dilakukan, kemudian juga hazard analysis, kemudian HACCP plan-nya itu juga harus ada. Kemudian terkait dengan verifikasi dan juga traceability atau apakah dokumen yang kita punya itu bisa ditelusuri, gitu ya. Kemudian validasi, verifikasi dan improvement. Ini perlu dipenuhi begitu ya. Jadi kalau kita ingin memahami dokumen ISO ya, dokumen ISO itu sebenarnya dokumen ini terkait dengan standar ya, atau klausul yang berkaitan dengan tadi kalau ISO 22000 ya food safety atau keamanan pangan. Kalau ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu. Nah, memang kekuatan di ISO itu adalah pada proses dokumentasi. Ya, ketika kita mau mengajukan sertifikasi ISO, maka dokumentasi juga harus baik. Nah, ini PRP, Prerequisite Program, nanti bisa kalian baca komponennya apa saja ya. Mulai kebersihan, penilaian hama. Jadi ini sebenarnya sama seperti GMP. Tapi GMP itu merupakan bagian dari PRP. Jadi lebih luasnya itu adalah PRP, kemudian PRP itu merupakan GMP itu merupakan bagian dari PRP. Jadi kalau dia sudah punya PRP, dia melaksanakan PRP, maka di situ pasti GMP-nya juga diimplementasikan dengan baik. Jadi merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur dasar yang diterapkan untuk memastikan bahwa lingkungan dan sistem produksi itu aman untuk menghasilkan pangan yang halal. Begitu untuk yang ISO 22000 ya. Kemudian terkait dengan SNI ini juga kalian sudah sebelumnya mata kuliah sebelumnya itu sudah bisa menggunakan dokumen SNI ini ya untuk mengetahui terkait dengan spesifikasi produk, kemudian juga batasan maksimal, minimal terkait dengan kriteria-kriteria atau aspek-aspek fisik, kimia, mikrobiologi begitu dari suatu produk yang dihasilkan, yang dia sejalan atau sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan oleh negara kita.
Jadi tujuannya selain untuk apa kepada menjamin food safety juga kepada standarisasi supaya produk misalnya susu bubuk dari perusahaan A, B, C, D, E itu memiliki standar spesifikasi atau kualitas dan juga sifat produk yang sama. Ini tujuannya jadi intinya untuk melindungi ini ya apa hak keamanan konsumen gitu. Karena konsumen itu sebetulnya perlu dilindungi gitu. Makanya kan ada yayasan, ada lembaga, baik itu NGO yang apa ataupun dari pemerintah itu yang apa memiliki apa istilahnya peran untuk menjaga hak konsumen gitu ya. Untuk istilahnya untuk melindungi hak. Kemudian, nah ini SNI itu memang ada yang syarat wajib gitu ya. Harus produk-produk itu dia memiliki SNI, itu seperti pada produk mineral, susu, instan noodle, atau bahkan produk-produk olahan daging. Nah, kalau sama halnya dengan tadi ISO ya, ISO tadi kan ada 8 standar ini ya. SNI juga sama, ada beberapa standar begitu ya. Mulai dari jadi ini komponen dari SNI mulai dari skopnya atau ruang lingkupnya, normatif referen, terminologi dan definisinya, persyaratan dan persyaratan ini itu ya dari segi aspek fisik, biologi, kemudian itu apa kimia begitu, kemudian testing method atau metode untuk pengujiannya. Ini dia merefer pada misalnya pengujian menggunakan metode apa, prosedur apa, begitu ya. Kalau kimia biasanya kita AOAC begitu ya. Kemudian juga packaging dan labelingnya itu terkait dengan aturan terkait packaging dan juga labeling. Misalnya penggunaan jenis bahan pengemasan, baik itu PP, PE, atau lain sebagainya. Nah, kemudian kalau di ini contohnya misalnya kalau di SNI untuk produk mie instan gitu, mungkin di produk-produk lainnya sudah kalian ini ya dulu sewaktu sebelumnya pada mata kuliah sebelumnya kalian mengambil salah satu jenis produk, contoh produk, kemudian nanti akan kalian bahas terkait dengan persyaratan produknya begitu ya dari aspek fisik, kimia, biologi itu. Nah ini juga sama gitu ya. Jadi kita bisa jabarkan begitu ya. Nah kemudian untuk mengevaluasi food safety in industry begitu maka kita perlu adanya audit internal untuk melihat implementasi GMP, kemudian juga HACCP gitu ya. Maka prinsip-prinsip HACCP itu dilaksanakan begitu ketika produsen atau industri itu dia menerapkan atau mengimplementasikan HACCP begitu. Kemudian pada aspek pengujian kita bisa lakukan testing pada mikrobiologi, chemical begitu untuk mengevaluasi uh, apa apakah memenuhi persyaratan kualitas mikrobiologi dan juga chemicalnya atau kimia. Kemudian monitoring dari lingkungan, atau kualitas udara, permukaan gitu ya untuk mencegah kontaminasi silang, kemudian juga penggunaan utilitas air atau water. Kemudian upaya untuk kita melakukan penelusuran ketika terjadi permasalahan dan juga adanya product recall. Untuk kita menarik produk-produk yang memang bermasalah atau bisa menjadi ancaman bagi konsumen. Kemudian kita bisa lakukan audit oleh pihak ketiga, ya, pihak ketiga. Jadi kan yang di awal ini adalah audit internal. Tapi kita juga bisa melakukan audit oleh pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini dia sifatnya adalah independen. Independen. Dia sifatnya tidak memihak. Kemudian juga dia apa istilahnya tidak memihak. Kemudian juga dia apa tidak memihak, dia independen ya, tidak ada konflik of interest gitu.
Kemudian customer complaint, jadi kita perlu melakukan apa upaya perbaikan begitu ya. Termasuk juga kita memberikan respon terkait dengan customer complaint, eh, dan juga kita melakukan analisis, kita evaluasi mengapa bisa terjadi komplain. Kemudian terkait dengan apa? Ini kalau ada masalah tuh bagaimana kita cara melakukan kita mencari solusinya atau kita bagaimana cara untuk mendapatkan solusi. Sebagai contoh di industri pada tahapan packaging begitu ya, misalnya sosis. Sosis itu setelah packaging itu ternyata ada banyak sosis yang dia bengkok atau bocor. Kemudian pada misalnya packaging dari susu cair ya, susu cair dalam kemasan, misalnya kemasan Tetra Pak yang kemasan susu bantal misalnya begitu ya. Dia ternyata ada kebocoran ketika disimpan di gudang. Nah, ini kan suatu permasalahan. Bagaimana mencari solusinya? Nah, kita bisa lakukan pendekatan root cause analysis atau analisis penyebab atau akar permasalahannya begitu ya. Jadi kita dengan mencari asal faktor-faktor asal penyebab suatu masalah. Karena ini sifatnya kita mencari, maka kita bisa menguraikan apa saja kemungkinan dari faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Kalau root cause analysis kita bisa pakai salah satu yang paling populer itu kita bisa menggunakan fishbone diagram, nanti akan saya sampaikan. Kemudian corrective and prevention action, jadi pendekatan sistematis yang kita bisa gunakan untuk melakukan tindakan koreksi kalau ada ketidaksesuaian, dan juga sebenarnya melakukan upaya preventif gitu ya, atau pencegahan terhadap terjadinya ketidaksesuaian, terhadap terjadinya kembalinya terjadi ketidaksesuaian itu ya, atau kita mencegah keterulangan masalah itu terjadi. Kemudian produk recall dan withdrawal. Jadi kita perlu adanya prosedur atau protokol yang jelas terkait dengan produk recall atau penarikan produk ketika terjadi. Kemudian kalau misalnya itu disebabkan dari sisi misalnya apa pegawai, itu misalnya perlu dilakukannya refreshment, retraining gitu ya, pelatihan ulang, maka kita perlu melakukan pelatihan. Kemudian perlu divalidasi lagi terkait dengan penggunaan equipmentnya, kondisi proses dan juga sanitasi, dan juga komunikasi yang baik antara supplier dan juga pihak-pihak yang terlibat atau stakeholder. Ya. Contoh ini fishbone diagram, nanti bisa kalian cek ya juga. Kita telusuri misalnya ada permasalahan kerusakan kemasan kardus karton yang menyimpan susu bantal tadi ya, gitu. Dia terjadi kebocoran gitu ya. Jadi kemasan kardusnya dibasah. Nah, basah ini kan dia bisa menyebabkan kontaminasi karena susu itu kan kayak akan nutrien sehingga bisa menyebabkan pertumbuhan mikrobia gitu ya di bagian kemasan kartonnya gitu. Jadi kalau misalnya ada produk yang bocor dan segala macam nanti bisa mengkontaminasi begitu. Nah, ini kita bisa uraikan dari misalnya mesin, aspek equipmentnya, alatnya, bagaimana alatnya, apakah ada masalah di situ, misalnya ada conveyor beltnya yang bermasalah, atau mungkin settingan alatnya yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Dan dari aspek man atau orangnya, atau employee, personil, itu misalnya dia lalai terhadap SOP-nya, dia misalnya kelelahan, ngantuk, karena mungkin kerusakan ini banyak terjadi di shift 3, misalnya ketika shift dari malam sampai pagi. Kemudian dari sisi materialnya, apakah bahan kardusnya itu dia kurang tebal atau dia istilahnya mudah sekali rusak. Sisi metodenya, apakah sudah dilakukan proses itu dengan sesuai SOP atau tidak. Kemudian juga environment. Misalnya area packingnya misalnya lembab atau genangan air akibat bocor itu dia nggak dibersihkan. Nah, ini kita perlu identifikasi kerusakan begitu ya. Asal akar penyebab masalah.
Dan kita bisa formulasikan bagaimana rekomendasi untuk perbaikan, gitu ya. Tadi kita bisa runut satu-satu dari faktor manusianya, faktor mesin, metode, material, dan lain sebagainya. Gitu ya. Sebabnya apa, akibatnya apa, dan kemudian upaya perbaikannya itu seperti apa. Pokoknya kalau manusia, dari segi employee-nya atau personelnya, kita berikan pelatihan khusus lagi atau kita memberikan training kembali begitu ya supaya mereka itu melaksanakan proses produksi sesuai dengan SOP-nya. Nah, kemudian ada juga nih case tadi ya apa yang kasus melamin gitu ya, kasus sumber melamin. Nah, itu perlu adanya manajemen untuk menyelesaikan masalah itu. Kita perlu telusuri penyebabnya apa, kemudian juga apa produk recall, penarikan produknya dilakukan seperti itu. Nah, ini sebagai penutup, jadi konklusinya bahwa food safety itu memang aspek yang kritis begitu ya, penting. Artinya dia non-negotiable, itu nggak bisa dinegosiasi, gitu harus dilakukan, diterapkan dengan sesuai, tepat pada food production. Kemudian juga memerlukan apa pendekatan yang sistematis gitu ya untuk melakukan apa mengimplementasikan keamanan pangan baik itu dari raw materialnya sampai dengan final product atau end product. Kemudian kita bisa menggunakan instrumen HACCP, GMP, ISO dan lain sebagainya ini sebagai instrumen untuk menjamin sistem keamanan pangan. Dan juga yang penting juga adalah kita melakukan monitoring, pelatihan dan juga proses audit ya untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan sesuai dengan operasional SOP sesuai dengan sistem yang ditetapkan. Baik, sebelum saya akhiri, kira-kira ada pertanyaan atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita akhiri ya. Kita insya Allah ketemu minggu depan. Nanti jangan lupa dihitung ya untuk presensi hari ini itu untuk pengajian kuliah kita kemarin. Uh, saya sebelumnya menyampaikan ada tugas begitu ya. Nanti akan saya sampaikan insya Allah minggu depan nanti akan sampaikan supaya nanti kalian punya waktu yang cukup untuk menyiapkan terkait dengan bahan untuk presentasi. Ya, itu kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.